dari kasih-Mu lewat lembah kelam. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, Shalom, selamat pagi, saudara kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat GBT Yesus Hidup. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini
Sudah kasih Tuhan, kita masih berkesempatan untuk menikmati berkat firman Tuhan yang sebentar akan kita sama-sama renungkan dan pelajari. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur kembali, berterima kasih kembali hanya oleh karena berkat kasih anugerah Tuhan. Kami masih berkesempatan untuk menikmati berkat firman-Mu. Pimpin sebentar kami sidang jemaat GBT Yesus Hidup yang akan beribadah secara online di rumah mereka masing-masing. Pimpin sebentar hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pimpin oleh urapan kuasa Tuhan Roh Kudus, supaya kami segenap jemaat GBT Yesus Hidup tetap menikmati urapan kuasa firman-Mu Tuhan. Meskipun kami secara online, tapi kuasa-Mu yang tak terbatas menyertai kami, mengurapi kami, memberkati kami oleh kuasa firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan dengan tema yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Gembala. Ya, yaitu dengan tema dekat Allah, tenang. Ya, kita akan baca terlebih dahulu ayat firman Tuhannya dalam Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Kita akan baca sama-sama ya saudara. Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 9. 1, 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hei umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Tema yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Gembala kita itu dekat Allah, tenang. Ya. Dan pasti dalam setiap tema firman Tuhan yang sudah disusun oleh Bapak Gembala kita pasti akan menjadi berkat dan harus menjadi berkat bagi kita semua sebagai domba-domba gembalaannya. Ya. Dekat Allah, tenang. Sudah kasih dalam kasih Tuhan dari ayat tema yang kita perhatikan barusan, yang kita dengar tadi, ya, dari yang ayat tema yang sudah kita baca tadi, Mazmur 62 6 sampai 9, dan juga dari judul tema tadi dekat Allah, tenang, ya, yang merupakan tema pagi ini. Sudah kalau kita perhatikan sudah menginspirasi banyak terciptanya lagu-lagu, ya, dengan tema dekat Allah, tenang, ya. Ada lagu dekat Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, ada lagu seperti itu ya, dan banyak lain ya sebagainya ya, lagu-lagu yang bertemakan hanya dekat Allah saja kita tenang. Ya, dan memang rasa tenang itu ya memang manusia perlukan. Ya, manusia memerlukan satu rasa ketenangan dalam hidupnya ketika menjalani hidup hari demi hari ya, yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya. Nah, dalam kasih Tuhan, apa sih rasa tenang itu? Ya. Seperti apa perasaan tenang itu? Ya, artinya apa sih tenang itu? Ya. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenang itu ya salah satu artinya itu, ya, tenang itu salah satu artinya tidak gelisah, tidak rusuh, ya, tidak kacau, tidak ribut, melainkan aman dan tentram. Ya. Jadi rasa tenang ini merupakan satu rasa yang artinya itu tidak gelisah, enggak rusuh, ya, enggak kacau, ya, enggak menimbulkan ribut, ya, tetapi aman dan tentram. Ya. Nah, kalau kita perhatikan sudah kasih dalam kasih Tuhan, rasa tenang ini adalah persoalan yang ada di dalam hidup manusia, soal di dalam tubuh manusia, ya, bukan yang di luar kehidupan manusia, bukan yang di luar tubuh manusia. Ya. Lalu yang dari dalam ini ya, nanti akan terlihat ya, rasa tenang ini dari dalam, lalu terlihat ataupun juga diperlihatkan keluar ya, nanti bisa berupa tindakan-tindakan, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, perilaku-perilaku ya. Kalau memiliki rasa tenang dalam dirinya bisa diperhatikan, diperlihatkan keluar melalui
berupa pikiran, tindakan, ucapan. Ya. Yang ini bisa kita perhatikan dalam ayat tadi. Ya. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Ya. Tapi kalau saya baca dalam terjemahan lama, saudara kasih Tuhan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang ini ya lebih jelas lagi. Dikatakan ayat 6 ini, tetapi engkau, hai jiwaku, berdiamlah dirimu bagi Allah. Ya. Ayat 6 ini ya dicatat dengan kalimat, tetapi engkau, hai jiwaku. Ya. Tetapi engkau, hai jiwaku. Nah, kalau jiwa ini berbicara tentang di luar, bukan di luar tapi di dalam. Ya. Di dalam kita, di dalam diri manusia lah yang harus rasakan tenang. Ya. Nah, kita bisa lihat kalau dalam diri kita tenang itu seperti apa. Ya. Banyak orang-orang itu untuk memperoleh ketenangan ini. Ya. Banyak cara dipakai oleh setiap manusia untuk memperoleh rasa tenang ini. Dan untuk memperoleh rasa tenang ini, manusia seringkali berbeda caranya dengan Allah. Ya. Manusia sering memilih cara untuk mengisi ketenangan supaya tenang jiwanya ini dengan hal-hal lahiriah. Ya, yang kalau kita perhatikan tuh membuat tenang sementara. Ya. Manusia sering memilih cara yang berbeda. Ya. Dan kalau bisa dikatakan salah. Ya. Nah, caranya Allah dan manusia ini berbeda. Ya. Cara yang manusia ambil dengan caranya Allah berbeda. Ya, kita lihat salah satu contohnya ketika Tuhan Yesus dalam pencobaan. Ya. Ketika Tuhan Yesus dalam pencobaan, di situ dikatakan ada tawaran dari si iblis. Iblis menawarkan roti, terus menyuruh juga supaya Tuhan nanti meloncat, melemparkan dirinya lalu malaikat menatang. Ya. Iblis seringkali menawarkan kekuatan ekonomi, kekuatan kuasa, kekuatan kemuliaan, ya, supaya menempel pada manusia. Tetapi itu ingat dapat mudah lepas. Ya. Cara-cara manusia seringkali mengambil cara seperti itu untuk menimbulkan rasa tenang, kekuatan ekonomi, kekuatan kuasa, kemuliaan. Ya. Tapi kalau cara Allah, apa yang Yesus katakan tentang dirinya, ya, apa yang Yesus tawarkan kepada kita semua, ya. Yesus katakan bahwa dirinya itu adalah air hidup. Yesus katakan dirinya itu roti hidup, jalan hidup, ya, cara-cara hidup, ya. Hal-hal sesuatu yang bisa menunggal dengan kita, ya, untuk masuk dalam diri kita. Yesus katakan air hidup, dialah roti hidup. Nah, kalau air secara fisik, roti secara fisik itu pasti akan kita makan, kunyah, kita rasakan untuk menyatu dengan bagian tubuh kita. Dan demikian pula rasa tenang yang Tuhan Yesus tawarkan, ya, itu Yesus tawarkan air hidup itu, roti hidup itu, ya, kita masukkan dalam diri kita. Itu yang bisa membuat kita tenang karena ada Allah yang manunggal, ya, dengan kita. Caranya Allah adalah mau manunggal dengan kita dan kita mau melekat hati kita kepada Allah. Itu yang membuat kita harus menjadi satu perenungan, ya, kerinduan pada diri kita supaya kita juga selalu manunggal dengan Allah. Nah, lalu pagi ini apa yang akan kita pelajari, ya, soal dekat Allah itu tenang. Kita tenang itu untuk apa? Dekat Allah tenang. Kalau kita dekat dengan Allah akan memiliki ketenangan. Kalau kita mungkin berjauhan dengan Allah, ya, kita akan mudah untuk tidak tenang. Tadi gelisah, khawatir dan lain sebagainya, goyah tadi, ya. Nah, kita tenang untuk apa? Ya, kita perhatikan Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6 ini. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Di situ ada tenang, ada harapan. Kita tenang yang pertama adalah untuk memiliki pengharapan. Ya. Jadi kita perlu tenang untuk apa? Supaya kita dapat memiliki pengharapan. Ya.
terlihat dalam keadaan sekarang ini, sudah kasih dan kasih Tuhan, ya kita bisa lihat ya saat-saat seperti sekarang ini tidak sedikit orang-orang tuh memperlihatkan tingkah laku yang tidak tenang, ya, yang gelisah, rusuh, gerasa gerusu, yang kacau, ribut, ya bisa terlihat, ya. Dan kalau ya penulis Mazmur ini, Mazmur Daud ini ya sudah mewartakan hanya dekat Allah tenang ada pengharapan, ya. Kalau tidak tenang, tidak ada harapan, bisa gelisah, bisa rusuh, ya. Beribu-ribu tahun yang lalu sudah, ya, firman Tuhan katakan, dan seperti saat sekarang ini, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini, ya, masih berkelanjutan sekarang ini, ya, kita bisa melihat banyak tingkah laku yang memperlihatkan ketidaktenangan, ya, yang gelisah, yang rusuh, ya, memperlihatkan kekacauan, keributan, ya. Contohnya seperti kemarin ketika mungkin ya viral ada sebuah produk susu yang membuat ya kekebalan tubuhnya meningkat ataupun bisa menjadi sehat dan kuat, ya. Di situ karena ada orang-orang yang tidak tenang, seolah-olah kehilangan harapan, pengharapan, ya, menimbulkan ya kekacauan, keributan, ya, istilahnya cepat-cepat membeli produk susu itu, ya. Lalu distribusi obat-obatan yang tidak terdistribusi dengan baik, ya. Lalu ada obat ini menyembuhkan, pakai obat herbal ini, pakai cara ini, ya. Semua ya informasi-informasi masuk, ya, seolah-olah obat ini menjadi penyelamat hidup, obat ini juga menjadi penyelamat hidup, minum ini, campur ini, ya. Kalau kita pikirkan apakah tubuh kita itu juga mampu, ya, menyerap berbagai macam hal yang dimasukkan dalam tubuh, ya. Kalau kita tenang, kita perhatikan, ya, mungkin tidak akan terjadi seperti hal-hal yang keributan seperti yang lalu, ya. Jadi kita tenang. Perlu tenang untuk apa? Yang pertama, untuk memiliki pengharapan, ya. Dengan ketenangan kita akan terlihat pelan-pelan, oh ada pengharapan yang terbuka, ya. Tapi kalau tidak tenang, gerasa gerusu, menimbulkan kegelisahan, kacauan, keributan. Yang kedua, kita tenang untuk apa? Ya. Kita tenang itu untuk apa? Kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Ya, kita baca sama-sama 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita tenang untuk apa? Sudah kasih Tuhan, kita tenang supaya kita tidak salah bertindak, dapat menguasai diri. Ya. Kita tenang untuk supaya kita tidak salah bertindak, kita dapat menguasai diri kita. Oleh karena itu yang pertama kita lakukan adalah berdoa. Kalau kita mau tenang, kita mau berdoa. Kita perlu berdoa dan menguasai diri dan tenang. Setelah kasih Tuhan, suatu tindakan yang salah akan menghasilkan akibat yang merugikan. Suatu tindakan yang salah akan menghasilkan akibat yang merugikan. Maka kita perlu tenang. Jangan sampai seperti peristiwa yang kemarin terjadi di berita ada, ya. Para penjaga PPKM sekarang kan ada PPKM, ya, di Jawa Barat, di Kota Bandung. Penjaga PPKM ribut dengan anggota aparat itu di kota lain, ya, kota Jakarta, ya. Karena ada satu tindakan yang mungkin salah, tidak menguasai diri, tidak ada ketenangan, ya. Tindakan yang salah akan menghasilkan akibat yang merugikan, ya. Maka kita perlu tenang. Pertama kita perlu berdoa, kita perlu menguasai diri, lalu tenang. Ya. Seperti satu jargon, ya, kita pernah, ya, kita ya bisa tahu satu jargon, harap tenang ada ujian. Ya. Harap tenang ada ujian. Seolah-olah kita sedang ujian saja, sedang ujian naik tingkat atau sedang ada tes. Kita perlu tenang, ya.
harap tenang, ada ujian. Kita perlu tenang. Seolah-olah kita sedang ujian naik tingkat, kita sedang ada tes, kita sedang ada peningkatan iman kita perlu tenang karena ada satu ujian, ya, sehingga kita tidak salah bertindak, kita dapat menguasai diri. Kalau misalnya kita sebagai seorang siswa saja, ya, ketika ada ujian, ya, kita akan berhati-hati mengisi untuk bertindak. Kita harus menguasai diri untuk mengisi setiap jawaban, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan nilai yang baik. Nah, kita pun juga, ya, mau, ya, seolah-olah kita tuh sedang akan ujian naik tingkat, kita sedang ada tes, kita sedang untuk mendapatkan nilai plus, ya. Kita mau tenang supaya kita tidak salah bertindak, kita dapat menguasai diri. Setiap tindakan yang salah menghasilkan akibat yang merugikan, ya. Karena kita mau tenang, mau ada harapan, mau menguasai diri, bertindak tepat, apa yang akan kita lakukan? Ya. Karena kita mau tenang, ya, sehingga menghasilkan adanya satu pengharapan, kita mau menguasai diri dan hasilnya bertindak dengan tepat. Ya, apa yang akan kita lakukan? Mazmur pasal 62 ayat yang ke-9, ya, mengatakan seperti ini. Ya, Mazmur 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya. Jadi kalau saya baca dalam terjemahan lama seperti ini, sudah kasih Tuhan. Ya. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-9 terjemahan lama, haraplah akan Dia, hai segala umat, pada sedia kala. Curahkanlah isi hatimu di hadapan hadiratnya, bahwa Allah itulah perlindungan bagi kami. Ya. Jadi apa yang akan kita lakukan? Kita perlu apa? Pertama, kita perlu untuk tetap berharap. Ya. Kita perlu untuk tetap berharap. Jangan ragu-ragu pada Tuhan Yesus. Ya. Sabar, Tuhan itu mendengar kita. Ya. Sabar, Tuhan itu pasti mendengar. Dia tidak tuli, Dia pasti mendengar. Allah Bapa di surga mendengar kita, dan kita tunggu jawaban saja. Dia pasti akan bergerak, Dia akan pasti turun tangan. Kalau ketika kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Kita perlu sabar, kita perlu tenang, kita perlu tetap berharap. Ya, jangan ragu-ragu pada Tuhan Yesus. Maka dari itu, ya, karena kita sabar, karena kita mau tenang, kita mau tetap berharap, kita tetap mencurahkan isi hati kita pada Tuhan. Ya, curahkanlah isi hatimu di hadapan hadiratnya. Kita mau, ya, tetap mencurahkan isi hati kita pada Tuhan sebagai wujud kita itu tetap berharap. Ya, saya kasih satu contoh, itu satu pribadi ibu yang bernama Hana. Ya, ibu dari seorang nabi besar, itu Nabi Samuel. Ya, Hana dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-7. Ya, Hana ini adalah istri dari yang seorang suami bernama Elkana. Elkana punya 2 istri, yaitu Hana dan Penina. Ya, Penina ini yang lebih muda, istri muda, memiliki anak, tapi Hana tidak punya anak. Tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Jadi dia tetap mencurahkan isi hati pada Tuhan. Kita lihat 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ya, Hana yang menghadapi ujian, menghadapi sesuatu hal yang membuat hidup menjadi berat. Ya, firman Tuhan katakan, hal itu terjadi dari tahun ke tahun. Bukan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Tapi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana dengan rombongannya Elkana pergi ke rumah Tuhan. Ya, di setiap itu pula dia mendapatkan satu kesakitan, dia mendapatkan satu hal yang sangat merugikan dia, tapi dia tetap mencurahkan isi hati pada Tuhan. Dia tetap sabar pada Tuhan, dia meyakinkan dirinya bahwa Tuhan itu mendengar dia, dan dia tetap menunggu jawaban Tuhan. Ya, dikatakan firman Tuhan, Hana itu sering menangis sampai tidak mau makan karena sakit hatinya. Tapi ketika
dia tetap berharap kepada Tuhan. Ya, sabar mendengar jawaban Tuhan. Dia akhirnya Tuhan angkat memiliki anak, ya, yang dia serahkan kepada Tuhan dan menjadi nabi, yaitu Nabi Samuel. Demikian pula dengan kita, ya. Kita yang mau dekat dengan Tuhan akan tenang. Karena apa? Kita memiliki pengharapan dan kita mau belajar. Ketika kita memiliki pengharapan, kita mau bertindak tepat dengan menguasai diri. Dan kita mau bertindak tepat dengan kita mau terlebih dahulu berdoa di setiap sepanjang, ya, apa yang akan kita lakukan. Dan kita ingat kita mau tetap, ya, berharap kepada Dia, tetap mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, dan kita mau tetap sabar karena kita yakin, ya, Tuhan mendengar, Tuhan bertindak, Tuhan akan menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang maha mengasihi kita, ya, sanggup menolong kita, ya, seperti Hana tadi, ya, tahun demi tahun dia jalani dengan penuh kesabaran dan penuh pengharapan sampai Tuhan turun tangan memberikan jawaban untuk kemuliaannya. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah kita pada pagi hari ini tetap dekat dengan Tuhan, menerima ketenangan dari Tuhan, karena di dalam ketenangan dari Tuhan memiliki pengharapan, ya, memiliki jawaban, memiliki kemenangan. Amin, puji nama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir kita akan baca ayat firman Tuhan ini, tema ini sama-sama, ya. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. 1, 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam kasih Tuhan, sebentar kita akan berdoa. Ya, kita juga berdoa Bapa kami dan kita juga akan menerima berkat, ya, doa berkat. Ya, mari kita akan berdoa sama-sama. Mari saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita akan berdoa sama-sama, kita satukan hati kita. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami kembali bersyukur, berterima kasih untuk kasih anugerah Tuhan, untuk rahmat-Mu Tuhan. Kami masih berkesempatan untuk menikmati berkat firman Tuhan. Bila firman ini menjadi firman yang rema dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap tenang karena kami dekat dengan Allah, sumber kehidupan kami, pohon selamat kami, Tuhan Yesus. Kami mau memiliki rasa tenang karena dalam rasa tenang itu kami memiliki pengharapan dan kemenangan, sebab Tuhan menolong kami untuk bertindak dengan benar, dengan tepat, ya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di masa-masa pandemi yang masih berkelanjutan ini, kami perlu Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau selalu dekat dengan kami Tuhan, dalam kami menjalani setiap kehidupan kami hari demi hari. Tuhan Yesus, kami pada hari ini menyerahkan segenap kehidupan sidang jemaat GBT Yesus Hidup ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan keluarga Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus, ada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus saja, menyertai Bapak dan Ibu Gembala kami, memberikan kesehatan kekuatan yang baik selalu Tuhan, aman Tuhan dalam perlindungan Engkau. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat GBT Yesus Hidup, setiap keluarga-keluarga yang ada, supaya Tuhan Yesus memberikan perlindungan, keselamatan, penyertaan dan pemeliharaan untuk semua keluarga di jemaat GBT Yesus Hidup, untuk keluarga Opa Bengwat, untuk keluarga Santi, untuk keluarga Wawan, untuk keluarga Heri dengan Helina, dengan bayi yang dikandung Helina, untuk keluarga Sohendar dengan mamahnya di Kopo Sayati dengan kokonya Tuhan Yesus Kosansan, juga untuk keluarga Bapak Rudi Lesmana dengan istrinya Cihana dan juga anak-anaknya itu Joshua dan Sharon, untuk keluarga dari Heno di Jakarta sana dengan istrinya Kiki, Noah, Sam dan Niko, untuk keluarga Deborah Luciana dengan Abraham Theodore, untuk keluarga Leo dengan Maria dengan Zack, untuk keluarga Cornelius dengan Novita dengan Nathan dan juga Natali. Tuhan Yesus selalu ada dalam pemeliharaan cinta kasih Tuhan, selalu ada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus.
di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, dalam setiap kegiatan mereka lakukan, usaha dagang yang mereka lakukan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, bahkan untuk juga perusahaan yang dimana mereka bekerja diberikan penyertaan, perlindungan, diberikan pertolongan dari Tuhan Yesus, supaya perusahaan di mana jemaatmu bekerja dapat terus berlangsung dengan baik setiap kegiatan perusahaannya. Juga kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Eeng, Tuhan Yesus, Bapak Gunarta, supaya Tuhan juga menolong, memimpin, memberikan perlindungan, penyertaan di dalam kehidupannya hari demi hari, baik Eeng, istri, anak-anaknya, dan cucu-cucu mantu-mantunya. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Bahkan kami juga berdoa untuk kami sekeluarga juga, Tuhan Yesus. Tuhan menyertai, memimpin kami, menuntun kami, memelihara kami. Bahkan terlebih lagi juga kalau istri hamba-Mu yang terpapar, supaya Tuhan yang segera sembuhkan, pulihkan kesehatan istri hamba-Mu, bahkan hamba-Mu dan anak-anak dijauhkan dari paparan-paparan virus. Bahkan kami tetap mendapatkan kesehatan, kekuatan yang baik. Bahkan untuk setiap rencana hamba-Mu untuk divaksin, kiranya tangan Tuhan yang menolong, Tuhan Yesus yang memberikan keberhasilan. Dan saat ini kami juga mau berdoa kepada-Mu juga Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi bangsa negara ini, Tuhan, dari setiap kekacauan, dari setiap keributan. Tuhan persatukan setiap elemen bangsa Indonesia ini, dari pimpinan, pucuk pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berikan satu kesatuan di dalam Tuhan menghadapi pandemi COVID-19 ini, supaya pandemi ini dapat dilewati, Tuhan Yesus, dengan cepat, dan kami semua dapat pulih kegiatannya, dan setiap sektor bidang di Indonesia ini dapat berlangsung dengan baik, dengan tentram, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Bahkan saat ini kami juga mau berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Mari saudara dalam kasih Tuhan, kita tadahkan tangan kita dan kita menerima berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diamlah pada tempat kediaman-Mu, serta terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan pimpinan damai sejahtera Roh Kudus, yang memimpin kita sekalian untuk masuk dalam kemuliaan jemaat anak sulung, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat Tuhan Yesus berada, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian Bapa. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.
Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu.